Bismillahirrahmanirrahim. Belum, belum, Assalamualaikum belum, 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 belum. warahmatullahi wabarakatuh. Ulangin. Baru mulai. Oke, Kena mental hal itu. Yuk. oke. Bentar. Di hide aja lo tuh. Oke. Udah ya, Sob? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada malam hari ini kita akan melaporkan hasil dari proyek 1 semester kami, yaitu Bondospen. Yang pertama, saya akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rui Fakri dengan NIM 18.16004. Di sini berkontribusi sebagai developer, yakni membangun dashboard, menu, dan sidebar. Kemudian ada Muhammad Yusuf Perhadian dengan NIM 18.16005. Di sini berkontribusi sebagai developer, yakni membangun konten dashboard seperti chat, profile, dan sebagainya. Kemudian ada saya sendiri, Anofi Ali Syabani, dengan NIM 18.16040, berkontribusi sebagai developer, membangun welcome page, login, dan register. Sebelum kita lebih jauh melangkah, di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang dari kenapa kita membangun aplikasi ini. Aplikasi ini dibangun untuk memudahkan akses komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Sebagaimana yang kita tahu di sini, terdapat sebuah permasalahan yang tiap tahun ada antara dosen dan mahasiswa, di mana susahnya akses komunikasi, yang mungkin disebabkan karena padatnya jadwal dosen, sehingga susah berkomunikasi dengan mahasiswa. Nah, dari situ terbitlah ide untuk membuat bot yang bisa membalas secara otomatis ketika mahasiswa membutuhkan satu informasi terkait akademik. Kenapa dibuat dalam bentuk mobile? Di sini ada 3 alasan kami membuat aplikasi ini dalam bentuk mobile. Yang pertama, bisa dipastikan bahwa setiap mahasiswa mempunyai gadget. Jadi, dapat diaplikasikan di seluruh mahasiswa. Berikutnya, akses aplikasi yang lebih mudah, menerima notifikasi apabila terdapat pembaruan informasi dari dosen. Jadi ketika aplikasi telah dipasang, nantinya mahasiswa dapat menerima notifikasi apabila terdapat pembaruan informasi yang di-push oleh dosen. Kemudian 3, mobile lebih praktis dibawa kemana saja, hingga memungkinkan pengguna mendapat informasi kapan saja. Berikutnya, untuk pengembangan aplikasi akan dijelaskan oleh Yusuf Perhardian. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan aplikasi. Nah, pengembangan aplikasi sendiri yang pertama itu analisis kebutuhan pengguna. Jadi analisis kebutuhan pengguna itu ada 2, yaitu analisis fungsional dan non-fungsional. Yang fungsional sendiri, pertama, sistem dapat melakukan autentikasi login pengguna. Yang kedua, sistem dapat melakukan input registrasi pengguna. Yang ketiga, sistem dapat melakukan chatting dengan bot. Yang keempat, sistem dapat membalas chatting pengguna. Yang kelima, sistem menyediakan fitur yang memungkinkan pengguna membaca profil user. Yang kedua adalah analisis non-fungsional. Isinya yaitu sistem dapat dijalankan oleh beberapa versi Android. Lalu proses dari pengguna membuka aplikasi sampai melakukan chat berlangsung tidak lebih dari 20 detik. Lalu sistem harus dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam sistem harus terlindungi dan akses yang tidak berwenang.
Lalu besarnya program dari sistem maksimal sebesar 100 MB. Sistem memiliki tampilan antarmuka yang mudah dipahami. Itu untuk bagian analisis kebutuhan pengguna. Nah, selanjutnya yaitu arsitektur aplikasi bot DOSPAM. Nah, arsitekturnya sendiri seperti di gambar. Di situ ada user, internet, servernya itu merupakan server Firebase, lalu Dialogflow. Dialogflow sendiri adalah sistem yang digunakan untuk melakukan chatting. Nah, alurnya adalah user. Nah, user akan melakukan request untuk melakukan chatting. Di situ nanti akan dihubungkan dengan internet. Alurnya sendiri user request ke internet, lalu diteruskan ke server Firebase. Dari server Firebase sendiri melakukan respon masuk ke dalam Dialogflow. Lalu Dialogflow memberi respon untuk membalas, kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya alur kerja aplikasi. Nah, alur kerjanya yang pertama, setelah masuk ke dalam aplikasi, kita diharuskan login terlebih dahulu. Tetapi jika belum memiliki akun, dapat melakukan registrasi atau pendaftaran. Setelah berhasil masuk atau mendaftar, kita langsung menuju ke halaman chat dan kita dapat memulai sebuah bimbingan. Yang ketiga, untuk sistem chatnya sendiri sederhana, di mana ketika kita mengirimkan pesan sederhana, maka sistem akan merespon dan mengirim pesan balik yang diambil dari database. Yang keempat, ketika ingin keluar atau logout dari akun yang kita pakai, maka bisa menggunakan logout akun yang berada pada dashboard atau fitur dashboard. Nah, selanjutnya mengenai teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan sendiri adalah Flutter. Kenapa memilih Flutter? Karena Flutter merupakan fast development atau hot reload. Flutter memiliki sebuah fitur bernama hot reload. Dengan fitur ini, proses pengembangan aplikasi dapat berjalan lebih cepat dan mudah. Setelah melakukan perubahan pada kode program, cukup tekan hot reload. Apabila akan diperbarui dalam kurun waktu kurang dari 1 detik, itu termasuknya sangat cepat. Hot reload bekerja dengan cara menginjeksi kode program yang mengalami perubahan ke dalam Dark Virtual Machine. Setelah Virtual Machine memperbarui tiap kelas dengan kode program versi terbaru, maka framework Flutter secara otomatis membangun susunan komponen widget sehingga dapat dengan cepat melihat perubahan yang terjadi. Nah, selanjutnya untuk bagian botnya, di sini menggunakan Dialogflow. Kenapa Dialogflow? Ada beberapa kelebihan dari Dialogflow. Di antaranya, terbangun di infrastruktur milik Google. Dukungan machine learning buatan dari Google. Dapat terhubung dengan platform lain, sehingga dapat mencapai pengguna lebih banyak. Platform yang didukung antara lain Google Assistant, Telegram, Microsoft Cortana, Line, Facebook Messenger, dan lain sebagainya. Dukungan bahasa yang cukup banyak, terutama Flutter sendiri. Lalu tampilan yang mudah dipahami dan yang paling penting adalah gratis. Nah, yang keempat, tools yang digunakan untuk pengembangan. Tools yang digunakan untuk pengembangan di sini kami memilih hybrid, di mana kami menggunakan bahasa pemrograman Dart dengan bantuan Flutter. Kenapa milih hybrid? Keuntungan membangun aplikasi hybrid diantaranya pemeliharaan proyek menjadi semakin mudah jika dibandingkan dengan aplikasi natif. Aplikasi hybrid juga biasa digunakan secara cepat untuk keperluan cross-platform dan dana yang bisa menjadi hemat jika dibanding dengan natif. Nah, selanjutnya cara mendapatkan data. Data sendiri dapat
dapat didapatkan menyesuaikan kebutuhan informasi yang mahasiswa butuhkan. Nantinya bisa bekerja sama dengan TU Prodi ataupun Kaprodi untuk mendapatkan informasi-informasi valid yang bisa dimasukkan ke dalam chattingan tersebut. Lalu pembagian tugas. Pembagian tugas dilakukan dengan cara menulis daftar fitur yang akan dibangun. Lalu kemudian melakukan pembagian antar anggota tim. Koordinasinya sendiri dilakukan dengan cara memanfaatkan GitLab sebagai project version control. Lalu WhatsApp untuk diskusi error dan laporan sehari-hari, serta Google Meet untuk melakukan diskusi project. Selain diskusi project, Meet juga digunakan untuk mempresentasikan hasil dari tugas tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya bagian hasil akan dijelaskan oleh Saudara Rui Fakri. Silakan. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Sebelumnya ini kayaknya yang presentasi aku lah ya. Soalnya ntar yang biar yang demonya keluar gitu. Ini kan Oh nggak iya, nampak. siap. Yang demonya kan nggak nampak. Ya. Sudah keluar kan ya? Udah. Oke, Tapi ternyata mataku aja ya. sip. Lanjut untuk yang di hasil. Pertama ini ada halaman selamat datang, ada yang pasti ada tulisan selamat datangnya, kemudian ada logo dari aplikasi, ada dua button, yaitu ada button login sama button sign up. Pertama untuk yang login, jadi untuk di halaman login ini kita tinggal masukkan email dan password. Lalu untuk yang sign up biasa ada name, ada email, nama, password, dan konfirmasi password. Karena di sini sudah ada akunnya, jadi tinggal kita login pakai email adik saja, dan passwordnya. Setelah itu, nah ini untuk penjelasannya, langsung aja masuk ke login. Nah, jadi pada tampilan dashboard atau halaman utama ini ada 3 menu pilihan, ada profil, kemudian ada chat yang berisi chatbotnya itu yang fitur utama dari aplikasi ini, kemudian ada about. Itu lanjut ke mana ini, profil. Nah, untuk profil ini untuk profil dari pengguna. Di sini mungkin ada sedikit kata-kata bijak dari penggunanya begitu. Lanjut, nah ini untuk yang chatnya, jadi tinggal kita masukkan aja. Misalkan sini membayar SPP, gimana cara bayar SPP? Nah ini dia, terus dia bayar sejumlah jumlah, terus berapa ini, ya dia bayar sejumlah dan begitulah. Nanti isinya dia random sesuai dengan apa yang kita masukkan gitu chatnya. Selanjutnya, nah ini ada penjelasannya untuk yang chat. Chat merupakan fitur utama aplikasi ini, di mana user dapat menanyakan berbagai hal terkait informasi akademik pada bot. Nantinya database bot yang dibuat masih belum sempurna. Ya benar, belum sempurna karena memang kalau misalnya terlalu random pertanyaan dari chatnya, jawabannya akan agak nyeleneh. Tapi tidak apa-apa lah untuk perkembangan selanjutnya. Kemudian ada about. Nah, about seperti ini, tentangnya chatbot adalah dan lain-lain, bisa dilihat sini. Nah, kemudian untuk ini untuk logout sidebar-nya. Oh ya, di sidebar ini ada avatar dari user nanti, kemudian ada username sama email.
kemudian ada tombol logout. Nah, kita setelah itu kembali ke halaman login. Nah, mungkin itu untuk hasil dan juga demo aplikasinya saya kembalikan ke saudara Ali. Terima kasih. Baik, mungkin sekian presentasi kami pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, pas. Jadi dia tuh jadi stop record, terus apa nih, dikirim video presentasi aplikasi. Itu udah kamu push kan tadi ke GitLab ya? Bentar, yang di oh ya benar, yang aplikasi. Ini rekamannya di stop nggak apa kan? Udah selesai.